Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas materi tentang barisan dan deret. Kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi dari barisan dan deret. Salah satunya yaitu tentang pertumbuhan dan peluruhan. Aplikasi barisan dan deret itu sendiri ada 4 macam yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama yaitu pertumbuhan, kedua peluruhan, ketiga bunga majemuk, dan yang keempat adalah anuitas. Untuk yang pertama tentang pertumbuhan, pertumbuhan adalah perubahan kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan naik. Artinya, kuantitas objek tersebut bertambah. Pertumbuhan itu sendiri dirumuskan dengan Pn sama dengan P dikali dengan 1 ditambah I pangkat N, di mana P itu adalah nilai besaran awal, I-nya persentase pertumbuhan, N banyaknya periode pertumbuhan, dan Pn adalah nilai besaran setelah N periode. Contoh tentang pertumbuhan, pada tahun 2005, penduduk suatu negara tercatat 25 juta jiwa. Jika tingkat pertumbuhannya mencapai 3% per tahun, tentukan jumlah penduduk di negara tersebut pada tahun 2025. Dari soal ini, di sini ada kata-kata pertumbuhannya mencapai 3% per tahun. Artinya, dari tahun 2005 sampai ke 2025 itu penduduknya bertambah ya. Karena penduduknya bertambah, maka kita menggunakan rumus tentang pertumbuhan tadi. Dari soal di atas, dapat kita ketahui bahwa 25 juta jiwa ini adalah jumlah penduduk pada tahun 2005. Maka 25 juta ini kita misalkan dengan P-nya. Kemudian, persentasenya yaitu 3%, pertumbuhannya 3% per tahun. Ini sebagai I-nya. I sama dengan 3%. Kita ubah menjadi bentuk desimal, maka menjadi 0,03. Setelah itu, yang bisa diketahui lagi adalah N-nya atau periodenya. Di soal tadi disebutkan dimulai dari tahun 2005 sampai 2025. Maka untuk mencari nilai N, tinggal dikurangkan saja. 2025 dikurangi dengan tahun 2005, maka diperoleh nilai N-nya adalah 20. Karena kita akan menggunakan rumus pertumbuhan, maka rumus pertumbuhan yang sebelumnya tadi sudah disebutkan bahwa Pn sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. Dari yang sudah diketahui ini tadi, tinggal kita masukkan angkanya ke rumus berikut. P-nya adalah 25 juta dikali dengan 1 ditambah I-nya tadi 3%, kita ubah menjadi desimal ya. Jadi yang kita masukkan adalah angka desimalnya, 0,03. Dipangkatkan dengan N-nya tadi adalah 20. Kita jumlahkan dulu angka yang berada di dalam tanda kurung. 1 ditambah 0,03 hasilnya adalah 1,03. Setelah itu kita hitung pangkatnya dulu. Jadi kita hitung pangkatnya ini baru kemudian kita kalikan. Untuk menghitung pangkat ini 1,03 pangkat 20 bisa kalian cari dengan menggunakan kalkulator. Jadi silahkan dicari dengan menggunakan kalkulator 1,03 pangkat 20. Nanti akan diperoleh hasilnya adalah 1,8061 sekian-sekian. Jadi masih ada angkanya ya di belakang sini. Tapi kita sepakati saja, kita bulatkan angkanya menjadi 4 angka di belakang koma. Setelah diperoleh hasil pangkat ini, baru dikalikan dengan 25 juta. Hasilnya adalah 45.152.500. Jadi jumlah penduduknya pada tahun 2025 adalah 45.152.500
jiwa. Selanjutnya tentang peluruhan. Peluruhan adalah perubahan kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan turun. Artinya, kuantitas objek tersebut berkurang. Kebalikan dengan pertumbuhan tadi, kalau pertumbuhan tadi kuantitas objeknya bertambah, sedangkan untuk peluruhan ini kuantitas objeknya berkurang. Rumusnya sendiri hampir sama seperti rumus pertumbuhan, hanya bedanya di bagian sini. Untuk yang pertumbuhan tadi, yang bagian sini 1 ditambah I. Tapi untuk peluruhan, karena dia kan berkurang, maka rumusnya di sini hanya beda 1 dikurangi I. Untuk yang selainnya rumusnya sama. Jadi rumus peluruhan itu adalah Pn sama dengan P dikali 1 dikurangi I pangkat N. P-nya adalah nilai besaran awal, I-nya persentase peluruhan, N-nya banyaknya periode peluruhan, dan Pn-nya adalah nilai besaran setelah N periode. Contoh soal tentang peluruhan, diketahui harga beli sebuah sepeda motor 15 juta rupiah dan harga jualnya menurun sebesar 10% setiap tahun. Tentukan harga jual sepeda motor setelah pemakaian selama 5 tahun. Dari soal ini, lihat ya, ada kata-kata harga jualnya menurun. Karena ada kata-kata harga jualnya menurun, maka rumus yang kita pakai adalah rumus tentang peluruhan, bukan rumus tentang pertumbuhan. Jadi kita pakai rumus peluruhan ya. Dari soal berikut, yang diketahui antara lain adalah harga belinya 15 juta rupiah. 15 juta ini sebagai P-nya, harga awalnya. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah persennya. I-nya sama dengan 10%. Kita ubah menjadi bentuk desimal menjadi 0,1. Kemudian N-nya, periodenya adalah 5 tahun. Jadi N-nya sama dengan 5. Kita gunakan rumus tentang peluruhan, Pn sama dengan P dikali 1 dikurangi I pangkat N. Dari yang diketahui di atas, tinggal kita masukkan ke rumus ini. Menjadi 15 juta dikali 1 dikurangi 0,1 pangkat 5. Kita hitung yang di dalam kurung. 1 dikurangi dengan 0,1, hasilnya adalah 0,9. Kita pangkatkan dengan 5. Bisa kalian cari menggunakan kalkulator, 0,9 pangkat 5, nanti hasilnya adalah 0,5905. Kemudian dikalikan dengan 15 juta, maka diperoleh PN-nya adalah 8.857.500. Jadi, harga jual sepeda motor tersebut setelah pemakaian 5 tahun adalah Rp8.857.500. Ini tadi adalah pembahasan tentang aplikasi barisan dan deret yang pertama dan kedua, yaitu tentang pertumbuhan dan peluruhan. Untuk bunga majemuk, kita akan bahas di video selanjutnya.